Product planning. Bayangkan, Anda bekerja di sebuah perusahaan besar. Tim Anda telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merancang produk revolusioner, tenaga, pikiran, dan sumber daya telah dicurahkan. Tapi, saat produk itu diluncurkan, gagal. Proyek yang dianggap menjanjikan justru tidak laku di pasar. Budget membengkak. Waktu terbuang percuma. Dan yang lebih parah, perusahaan kehilangan kepercayaan diri. Mengapa ini terjadi? Karena mereka melewatkan satu hal krusial, yaitu product planning. Jadi, apa itu product planning? Sederhananya, product planning adalah seni dan ilmu dalam memilih, mengatur, dan menjadwalkan proyek pengembangan produk sebelum proyek itu dimulai. Kenapa penting? Karena tanpa perencanaan yang matang, kita tidak tahu apakah produk yang kita kembangkan benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Product planning membantu kita memilih produk yang tepat untuk dikembangkan, memastikan hubungan antar proyek dalam portofolio perusahaan, menentukan waktu dan urutan pengerjaan proyek secara strategis. Tanpa ini, kita bisa terjebak dalam proyek yang salah, menghabiskan waktu dan sumber daya untuk sesuatu yang tak bernilai. Mari kita lihat contoh nyata dari perencanaan produk yang sukses. Xerox Document Center 265. Produk ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari proyek visioner Xerox yang dikenal sebagai Lakes Project. Xerox tidak sekadar menciptakan mesin fotokopi biasa. Mereka merencanakan strategi, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dan membangun produk yang merevolusi cara kerja kantor. Hasilnya, Xerox Document Center 265 menjadi tonggak penting dalam industri dokumentasi digital. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jika kita ingin mengembangkan produk yang sukses, inovatif, dan menguntungkan, kita harus memiliki rencana. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memastikan kita memilih produk yang tepat? Temukan jawabannya di slide berikutnya. Proses dan tujuan product planning. Oke, jadi bagaimana sebenarnya perencanaan produk dilakukan? Perencanaan produk bukanlah proses satu kali jalan, tapi proses yang berulang. Kita terus melakukannya lagi dan lagi untuk memastikan produk yang kita buat relevan, menguntungkan, dan sesuai dengan strategi perusahaan. Kita mengidentifikasi peluang dari berbagai sumber, dari riset pasar, umpan balik pelanggan, hingga pergerakan kompetitor. Kita mengevaluasi dan memilih yang paling strategis, karena jujur saja tidak semua ide bagus layak dikembangkan. Kita memastikan semua ini sejalan dengan strategi bisnis, karena produk yang hebat tanpa strategi itu bukan bisnis, itu eksperimen. Dan inilah tantangan sesungguhnya. Pasar berubah, teknologi berkembang, anggaran selalu terbatas. Realitas bisnis memaksa kita untuk beradaptasi. Jika tidak fleksibel, produk kita bisa tertinggal dan kalah dalam persaingan. Jadi, perencanaan produk bukan sekadar dokumen statis. Ini adalah alat dinamis yang harus selalu disesuaikan, diperbaiki, dan disempurnakan agar kita bisa terus melahirkan produk yang kompetitif dan sukses. Sekarang, bagaimana kita bisa menemukan peluang terbaik untuk produk baru? Temukan jawabannya di slide berikutnya. Ringkasan 5 langkah product planning. Jadi, bagaimana kita bisa merencanakan produk dengan efektif? Jawabannya ada dalam 5 langkah utama. Setiap produk yang sukses, entah itu smartphone terbaru, mobil listrik revolusioner, atau bahkan mesin kopi favorit kalian, semuanya melalui proses yang sama. Pertama, identifikasi peluang. Kita tidak bisa mengembangkan sesuatu yang tidak diinginkan pasar. Jadi, kita mulai dengan mengumpulkan ide, melihat tren, dan memahami kebutuhan pelanggan. Kedua, evaluasi dan prioritas proyek. Tidak semua ide bisa diwujudkan. Disinilah strategi berbicara. Kita memilih proyek yang paling berpotensi, yang sesuai dengan visi, sumber daya, dan peluang pasar. Ketiga, alokasi sumber daya dan perencanaan waktu. Mau seberapa bagus pun idenya, kalau tidak ada anggaran, tim, atau waktu yang cukup, produk itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Keempat, penyusunan mission statement.
Kita menetapkan tujuan besar, siapa target pasarnya, teknologi apa yang digunakan, kapan harus diluncurkan, semuanya harus jelas agar tim berjalan ke arah yang sama. Kelima, evaluasi dan refleksi. Dan terakhir, apakah semuanya sudah berjalan sesuai rencana? Jika tidak, kita harus siap beradaptasi dan memperbaiki strategi. Karena perencanaan yang hebat adalah yang fleksibel. Kelima langkah ini bukan hanya teori, ini adalah fondasi bisnis nyata. Setiap produk yang sukses mengikutinya. Tapi, bagaimana cara kita menjalankan langkah pertama, identifikasi peluang, kita akan bahas di slide berikutnya. Langkah 1, identifikasi peluang. Semuanya dimulai dengan sebuah ide. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu ide mana yang layak dikembangkan? Disinilah kita masuk ke langkah pertama, identifikasi peluang. Setiap perusahaan sukses tidak hanya menunggu ide datang sendiri, mereka aktif mencari peluang untuk menciptakan produk yang bisa mengubah industri. Ada 4 jenis proyek pengembangan produk. Yang pertama adalah produk baru, sesuatu yang benar-benar revolusioner. Bayangkan smartphone pertama kali diciptakan, itu adalah inovasi baru. Yang kedua adalah peningkatan produk lama, versi lebih baik dari sesuatu yang sudah ada. Contohnya, upgrade kamera di setiap generasi ponsel. Ketiga adalah pengembangan platform baru, membangun dasar untuk produk masa depan, seperti Tesla yang membuat platform kendaraan listrik untuk berbagai model mobil. Dan yang keempat adalah inovasi mendasar, perubahan besar yang menciptakan kategori baru, seperti bagaimana streaming musik menggantikan CD dan MP3 player. Oke, jadi dari mana kita mendapatkan peluang ini? Kesatu, sumber internal. Kadang ide terbaik datang dari dalam, dari tim R&D, insinyur, atau bahkan dari keluhan teknisi di lapangan. Kedua, sumber eksternal. Pelanggan selalu tahu apa yang mereka inginkan, makanya riset pasar dan survei sangat penting. Dan ketiga, sumber strategis, melihat kompetitor, apa yang mereka lakukan. Apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan? Jadi, kita punya ratusan ide, lalu bagaimana cara memilih yang terbaik? Disinilah kita gunakan opportunity funnel. Bayangkan sebuah corong besar, kita tuangkan semua ide ke dalamnya, dan hanya ide terbaik, paling strategis, dan paling realistis yang akan keluar di bagian bawah. Dengan proses ini, kita tidak hanya asal menebak. Kita memastikan bahwa ide yang kita pilih benar-benar berpotensi mengubah pasar. Contoh identifikasi peluang di Xerox. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja dalam dunia nyata. Xerox, perusahaan yang dikenal dengan mesin fotokopinya, menghadapi tantangan besar. Bagaimana mereka bisa terus relevan di era digital? Mereka melakukan riset pasar, mencari tahu bagaimana orang bekerja dan berkomunikasi. Mereka menganalisis teknologi, mengevaluasi tren terbaru dalam pencetakan, dan digitalisasi dokumen. Dan yang paling penting, mereka mendengarkan pelanggan. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang membuat pekerjaan mereka lebih efisien? Dari sini lahirlah beberapa ide brilian. Ide pertama, bagaimana kalau setiap meja kerja punya perangkat cetak jaringan sendiri, tidak perlu lagi berjalan jauh ke mesin fotokopi. Ide kedua, bagaimana jika semua dokumen bisa disimpan di cloud dan bisa diakses dari mana saja? Dan yang paling menarik, bagaimana kalau ada pusat dokumen digital all-in-one yang bisa mencetak, memindai, menyimpan, mengirim faks, dan mendistribusikan dokumen secara otomatis? Ide ketiga ini menjadi kenyataan. Xerox mengambil ide ini dan mengubahnya menjadi Lakes Project, sebuah inisiatif besar untuk merevolusi cara perusahaan menangani dokumen. Dan inilah hasilnya, Xerox Document Center 265. Bukan sekadar mesin fotokopi, tetapi pusat dokumen digital yang mengubah cara kerja kantor modern. Inilah kekuatan perencanaan produk yang baik, dari sekedar ide di atas kertas menjadi inovasi yang membentuk masa depan. Langkah 2, evaluasi dan prioritas proyek. Setiap tahun, sebuah perusahaan bisa menghasilkan ratusan ide baru. Tetapi,
Apakah mereka bisa mengembangkan semuanya? Tentu saja tidak. Sumber daya terbatas. Waktu, tenaga kerja, dan anggaran semuanya terbatas. Jadi, disinilah tantangan sesungguhnya. Bagaimana memilih ide yang paling berharga? Disinilah proses evaluasi dan prioritas berperan. Kita harus memilih proyek yang paling selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdampak besar dan berkelanjutan. Nah, bagaimana cara memilihnya? Ada 4 pertanyaan penting yang harus dijawab. Strategi kompetitif. Apakah proyek ini membuat kita lebih unggul dari pesaing? Segmentasi pasar. Apakah ada pelanggan yang benar-benar menginginkan produk ini? Perkembangan teknologi. Apakah kita menggunakan teknologi yang tepat dan terkini? Perencanaan platform produk. Apakah proyek ini bisa menjadi dasar bagi produk-produk lain di masa depan? Bayangkan seperti ini, kita punya peta harta karun berisi banyak jalur, tetapi hanya satu jalur yang membawa kita ke emas. Dengan menggunakan proses penyaringan peluang, kita memastikan hanya proyek paling strategis yang mendapat lampu hijau. Ini bukan hanya tentang menemukan ide menarik, tetapi menemukan ide yang bisa dieksekusi dengan sukses. Jadi, evaluasi yang baik bukan hanya menyaring proyek, tetapi juga menyaring kesuksesan di masa depan. Strategi kompetitif dalam evaluasi proyek. Dalam dunia bisnis, ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul. Bagaimana kita bisa menang di pasar? Jawabannya, strategi kompetitif. Setiap perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan bersaing dan memilih proyek yang mendukung strategi tersebut. Ada 4 strategi utama dalam pengembangan produk. Pertama, technology leadership. Ini untuk perusahaan yang ingin selalu selangkah di depan, menjadi pionir teknologi. Contoh, Xerox. Mereka mengembangkan mesin fotokopi digital pertama, mendominasi pasar dengan inovasi. Kedua, cost leadership. Di sini, efisiensi adalah kunci. Menekan biaya produksi, menekan harga jual, dan menarik lebih banyak pelanggan. Contoh, perusahaan manufaktur yang memproduksi dalam skala besar untuk menekan harga. Ketiga, customer focus. Strategi ini menempatkan pelanggan di pusat pengambilan keputusan. Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana kita bisa menyesuaikan produk? Contoh, produk dengan banyak varian yang dibuat khusus untuk berbagai segmen pasar. Dan yang terakhir, imitative strategy. Strategi ini fokus pada meniru kesuksesan pesaing dengan cepat. Contoh, perusahaan yang meluncurkan produk serupa setelah melihat keberhasilan pesaingnya. Dan yang terakhir, imitative strategy. Strategi ini fokus pada meniru kesuksesan pesaing dengan cepat. Contoh, perusahaan yang meluncurkan produk serupa setelah melihat keberhasilan pesaingnya. Lalu bagaimana Xerox menerapkannya? Mereka tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga menerapkan strategi distribute dan print, membantu bisnis beralih ke dunia digital. Segmentasi pasar, market segmentation. Pernahkah kalian bertanya, kenapa satu produk punya banyak versi? Ambil contoh smartphone. Ada yang harganya belasan juta, ada juga yang hanya 2 jutaan. Kenapa? Jawabannya ada di segmentasi pasar. Segmentasi pasar membantu perusahaan memahami siapa pelanggan mereka. Pertama, menyesuaikan produk untuk segmen tertentu. Tidak semua orang butuh spesifikasi tinggi. Ada yang hanya ingin baterai tahan lama, ada yang mengejar kamera terbaik. Kedua, menemukan celah di pasar yang belum dimanfaatkan. Ada segmen pelanggan yang belum terlayani, ini bisa jadi peluang emas untuk inovasi. Ketiga, membandingkan kekuatan dan kelemahan produk sendiri dengan pesaing. Di mana posisi kita di pasar? Apa keunggulan yang bisa kita tonjolkan? Kesimpulannya, jika ingin produk sukses, kita tidak bisa menargetkan semua orang. Kita harus tahu siapa yang benar-benar akan membeli, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita bisa menawarkan solusi terbaik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Xerox membagi pasar mereka. Dalam dunia bisnis, tidak semua pelanggan memiliki kebutuhan yang sama dan disinilah segmentasi pasar berperan. Xerox membagi pasar berdasarkan jumlah pengguna yang berbagi perangkat kantor,
menghasilkan 3 segmen utama. Segmen pertama, personal, mesin fotokopi untuk individu. Harganya lebih murah, kecepatannya rendah, dan biasanya tidak memiliki fitur jaringan. Cocok untuk penggunaan pribadi atau bisnis kecil. Segmen kedua, workgroup, mesin fotokopi untuk tim kecil. Kecepatannya lebih tinggi dari personal, harganya menengah, dan sudah memiliki fitur jaringan agar bisa digunakan bersama dalam satu kantor. Segmen ketiga, department, mesin fotokopi untuk kantor besar. Kecepatannya tinggi, fitur lengkap, dan harga lebih premium. Mesin ini dirancang untuk menangani volume cetak yang besar dengan efisiensi tinggi. Pentingnya gambar di samping, peta segmentasi pasar ini tidak hanya menggambarkan produk Xerox, tetapi juga bagaimana mereka bersaing dengan produk lain dalam setiap segmen. Dengan cara ini, perusahaan bisa memahami di mana posisi mereka di pasar dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi, apakah produk kalian nanti akan masuk ke segmen personal, workgroup, atau department? Itulah pertanyaan yang harus dijawab saat merancang produk baru. Perkembangan teknologi, technological trajectories. Teknologi tidak statis, ia terus berkembang, dan jika kita tidak ikut berubah, kita akan tertinggal. Bayangkan Anda bekerja di Xerox di era mesin fotokopi analog. Selama bertahun-tahun, teknologi light lens mendominasi pasar. Namun, di sisi lain, fotokopi digital mulai berkembang. Awalnya mahal, lambat, dan belum diterima luas. Apakah perusahaan harus bertahan dengan teknologi lama atau berinvestasi dalam sesuatu yang belum pasti? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan kurva S-teknologi, teknologi S-curve. Fase pertama, teknologi muncul, inovasi baru lahir. Performa masih rendah, biaya tinggi, dan risikonya besar. Fase kedua, berkembang pesat. Ini masa emas inovasi. Teknologi semakin efisien, lebih diterima pasar, dan pertumbuhan performanya signifikan. Fase ketiga, mencapai batas. Setelah melewati titik maksimal, teknologi mulai stagnan. Tidak banyak lagi peningkatan yang bisa dilakukan, hingga akhirnya digantikan oleh inovasi baru. Disinilah keputusan strategis harus dibuat. Xerox menyadari bahwa fotokopi digital sedang naik pesat, dan jika mereka tidak segera beradaptasi, mereka akan kalah bersaing. Akhirnya, mereka beralih ke solusi digital lebih cepat, dan langkah ini mengamankan posisi mereka di industri. Pesan pentingnya, jika kita ingin tetap relevan, kita tidak bisa hanya berpegang pada apa yang sudah nyaman. Kita harus tahu kapan berinvestasi pada masa depan, bahkan jika itu penuh ketidakpastian. Perencanaan platform produk, product platform planning. Apa yang lebih baik daripada satu produk hebat? Jawabannya adalah sebuah platform yang melahirkan banyak produk hebat. Bayangkan Anda bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Alih-alih merancang mobil baru dari nol setiap kali, mengapa tidak membangun satu platform dasar yang bisa digunakan untuk beberapa model mobil? Ini adalah kekuatan dari product platform planning. Dengan platform produk yang baik, kita bisa menghemat waktu dan biaya. Karena komponen utama sudah ada, kita hanya perlu menyesuaikannya untuk berbagai varian. Lebih banyak produk bisa dikembangkan lebih cepat. Platform memungkinkan kita memproduksi berbagai varian dengan perbedaan kecil, tanpa harus mulai dari awal setiap kali. Kompatibilitas antar produk juga terjaga. Bayangkan ekosistem Apple, MacBook, iPad, dan iPhone berbagi teknologi serupa, menciptakan pengalaman pengguna yang seamless. Kesimpulannya, dengan merancang platform yang fleksibel dan efisien, perusahaan tidak hanya mempercepat inovasi, tetapi juga memperkuat daya saing mereka di pasar. Bayangkan kalian ingin membangun mobil baru. Kalian punya dua pilihan, merancang dari nol atau menggunakan platform yang sudah ada untuk menghemat waktu dan biaya. Itulah konsep platform produk. Di gambar ini kita melihat dua pendekatan utama. Platform A. Ini adalah platform baru yang dirancang sebagai dasar bagi berbagai varian produk. Seperti membangun kerangka mobil pertama yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai model. SUV, sedan, atau hatchback. Platform B.
Di sini, perusahaan menggunakan platform yang sudah ada untuk mengembangkan produk turunan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, satu desain dasar mobil digunakan untuk berbagai tipe dengan sedikit modifikasi. Keputusan kritis bagi perusahaan adalah apakah membangun platform baru dari nol atau cukup mengembangkan dari platform yang sudah ada. Faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, biaya dan waktu. Membangun platform baru bisa 2 hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan hanya mengembangkan produk turunan. Kedua, fleksibilitas jangka panjang. Platform baru bisa menjadi dasar produk masa depan, tapi membutuhkan investasi besar. Dan ketiga, teknologi roadmap. Dengan perencanaan teknologi yang matang, perusahaan bisa menentukan kapan harus berinvestasi pada platform baru dan kapan cukup memanfaatkan platform yang sudah ada. Jadi, pertanyaannya, apakah kalian akan membangun dari nol atau memanfaatkan yang sudah ada? Evaluasi peluang produk baru. Oke, kita sudah punya platform produk. Tapi, bagaimana kita tahu apakah sebuah produk inovatif layak untuk dikembangkan? Disinilah kita masuk ke tahap evaluasi peluang. Setiap ide inovatif bisa terdengar luar biasa di atas kertas. Tapi, apakah benar-benar layak? Mari kita lihat 5 faktor utama yang harus dievaluasi. 1. Ukuran pasar. Seberapa besar peluangnya? Apakah ada cukup pelanggan potensial yang benar-benar menginginkan produk ini? 2. Pertumbuhan pasar. Apakah tren pasarnya naik atau justru stagnan dan penuh risiko? 3. Tingkat persaingan. Apakah kita masuk ke pasar yang sudah penuh dengan pemain besar atau justru menemukan celah yang bisa kita manfaatkan? 4. Keahlian perusahaan, apakah kita punya teknologi dan pengalaman yang cukup untuk membuat produk ini sukses? Atau kita perlu berinvestasi besar untuk mencapainya? Dan 5. Hak paten dan keunggulan kompetitif. Apakah ada teknologi unik yang bisa kita patenkan? Atau produk kita bisa dengan mudah ditiru pesaing? Evaluasi ini adalah fondasi strategi inovasi kita. Karena tidak semua ide brilian akan sukses di pasar. Tapi, dengan analisis yang matang, kita bisa memilih proyek dengan peluang terbesar untuk sukses. Bagaimana perusahaan bisa tetap selangkah lebih maju dalam inovasi? Jawabannya ada di roadmap teknologi. Lihat diagram di samping. Ini bukan sekadar diagram, ini adalah peta perjalanan inovasi. Bayangkan kalian merencanakan perjalanan jauh, kalian butuh rute terbaik, rest area, dan tahu di mana harus beristirahat, dan kapan harus melaju lebih cepat. Nah, perusahaan juga membutuhkan strategi serupa dalam inovasi. Xerox menggunakan roadmap teknologi untuk memastikan setiap inovasi tidak hanya bermanfaat saat ini, tetapi juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana cara kerjanya? Roadmap menunjukkan evolusi teknologi dari waktu ke waktu. Misalnya, dari fotokopi analog ke fotokopi digital, dan selanjutnya ke teknologi berbasis cloud. Ini membantu perusahaan memilih teknologi yang tepat untuk setiap generasi produk. Dan yang terpenting, strategi pengembangan produk jadi lebih terarah karena setiap inovasi disusun sesuai dengan tren teknologi di masa depan. Manfaat utama, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi baru dengan lebih efisien. Setiap pengembangan produk terintegrasi dengan strategi bisnis. Xerox bisa memastikan produk-produknya tetap relevan di pasar yang terus berubah. Jadi, roadmap ini bukan sekadar diagram. Ini adalah kompas untuk masa depan inovasi. Menyeimbangkan portofolio project. Bayangkan Anda sedang bermain investasi, apakah Anda akan memasukkan semua uang ke satu saham saja? Tentu tidak. Anda akan menyebarkannya. Beberapa ke saham yang stabil, beberapa ke saham yang berkembang pesat, dan mungkin ada yang berisiko tinggi, tetapi bisa memberi keuntungan besar. Hal yang sama berlaku dalam pengembangan produk. Jika perusahaan hanya fokus pada satu jenis proyek, itu seperti menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jika gagal, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan portofolio proyeknya dengan kombinasi inovasi besar, produk baru yang revolusioner dan bisa mengubah pasar. Peningkatan kecil, penyesuaian fitur agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan.
Peningkatan efisiensi memperbaiki proses produksi agar lebih hemat biaya dan kompetitif. Dengan kombinasi yang tepat, perusahaan bisa terus berkembang tanpa mengambil risiko yang berlebihan. Bagaimana memastikan perusahaan tidak hanya jalan di tempat dalam inovasi? Lihat gambar. Ini adalah matriks perubahan produk proses, alat yang membantu perusahaan memetakan keseimbangan inovasi dalam portofolio proyeknya. Bayangkan perusahaan seperti sebuah orkestra. Jika hanya ada satu jenis alat musik yang dimainkan, lagunya akan terdengar monoton. Begitu juga dengan proyek pengembangan produk, harus ada harmoni antara pengembangan inovatif dan perbaikan kecil, antara pengembangan produk baru dan peningkatan proses produksi. Matriks ini membagi proyek ke dalam dua dimensi utama. Kesatu, seberapa besar perubahan dalam lini produk. Kedua, seberapa besar perubahan dalam proses produksi. Bagaimana cara membacanya? Jika ada terlalu banyak proyek yang hanya berupa peningkatan kecil, perusahaan bisa kehilangan daya saing jangka panjang. Jika terlalu banyak proyek inovatif yang berisiko tinggi, perusahaan bisa kehabisan sumber daya sebelum mendapatkan keuntungan. Keseimbangan adalah kunci. Perusahaan harus memiliki kombinasi yang tepat antara inovasi besar dan peningkatan bertahap agar strategi bisnis tetap berjalan optimal. Intinya, perusahaan harus melihat gambaran besar dan menyesuaikan portofolio proyeknya. Pastikan ada variasi proyek, bukan hanya yang cepat dan mudah, tapi juga yang membawa perubahan besar. Dengan pendekatan ini, inovasi bisa berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas bisnis. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah portofolio proyek perusahaan kalian sudah seimbang? Langkah 3, alokasi sumber daya dan perencanaan waktu. Pernahkah kalian merasa punya terlalu banyak tugas dalam satu waktu? Pernahkah kalian merasa punya terlalu banyak tugas dalam satu waktu? Bayangkan jika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak proyek berjalan bersamaan. Apa yang terjadi? Tenaga kerja terbagi, proyek melambat, produk telat masuk pasar, profit menurun. Inilah mengapa alokasi sumber daya sangat penting. Solusinya, fokus pada proyek yang paling strategis. Gunakan sumber daya secara efisien. Kembali ke langkah evaluasi dan prioritas jika diperlukan. Alokasi sumber daya, resource allocation. Bayangkan ini, kalian sedang mengerjakan 5 tugas kuliah sekaligus, tapi hanya punya waktu 2 hari. Apa yang terjadi? Kalian harus memilih, fokus pada tugas yang paling penting atau berisiko semuanya gagal. Begitu juga dengan perusahaan. Jika terlalu banyak proyek berjalan tanpa memperhitungkan sumber daya, hasilnya, proyek tertunda, kualitas menurun, anggaran membengkak. Solusinya, gunakan aggregate planning. Hanya jalankan proyek yang bisa ditangani dengan kapasitas yang tersedia. Belajar dari Xerox. Mereka punya proyek besar, Lex Project, yang butuh banyak sumber daya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunda proyek lain demi memastikan Lex sukses. Ingat, lebih baik sukses di satu proyek besar daripada gagal di banyak proyek kecil. Bayangkan, kalian sedang mengemudi di jalan tol yang penuh sesak. Semua jalur terisi penuh, tidak ada ruang untuk berpindah, dan jika ada satu kendaraan mogok, semuanya macet total. Nah, inilah yang terjadi ketika pemakaian sumber daya perusahaan melebihi 100%. Tidak ada fleksibilitas. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sekarang, mari kita lihat grafik di layar. Sumbu horizontal menunjukkan waktu. Bisa dalam hitungan bulan, kuartal, atau tahun. Sumbu vertikal menunjukkan kapasitas sumber daya yang tersedia. Garis merah melampaui batas 100%, artinya perusahaan kelebihan beban, proyek tidak bisa berjalan sesuai rencana. Bagaimana cara menghindari kondisi ini? Kurangi jumlah proyek agar beban kerja tetap realistis. Tunda proyek yang bisa menunggu sampai kapasitas tersedia. Tingkatkan kapasitas dengan menambah tenaga kerja atau peralatan jika memungkinkan. Ingat, kapasitas yang optimal bukanlah 100%, tapi sedikit di bawahnya. Seperti jalan tol yang ideal, kita butuh jalur kosong untuk keadaan darurat dan kelancaran perjalanan.
Jika kita merencanakan dengan baik, semua proyek bisa berjalan tanpa kemacetan. Perencanaan waktu proyek, project timing. Pernahkah kalian membeli gadget terbaru, lalu beberapa bulan kemudian muncul versi yang lebih canggih? Atau mungkin kalian pernah menunggu sebuah produk terlalu lama hingga akhirnya memilih produk pesaing? Inilah mengapa perencanaan waktu proyek sangat krusial. Ada 4 faktor utama yang harus diperhatikan. Kesatu, waktu peluncuran produk. Lebih cepat lebih baik, tapi hati-hati. Jika produk belum matang, bisa merusak reputasi perusahaan. Bayangkan peluncuran yang penuh bug atau fitur yang mengecewakan. Kedua, kesiapan teknologi. Apakah teknologi yang kita pakai sudah cukup stabil? Jika terlalu baru dan belum teruji, proyek bisa tertunda atau bahkan gagal. Ketiga, kesiapan pasar. Apakah pelanggan sudah siap? Jika produk entry level dirilis lebih dulu, pelanggan bisa ditawari upgrade di masa depan. Tapi, jika kita bergerak terlalu cepat, mereka bisa merasa produknya cepat usang. Dan keempat, kompetisi. Jika pesaing lebih dulu meluncurkan inovasi baru, apakah kita akan kehilangan pasar? Kadang, kita perlu menyesuaikan kecepatan proyek agar tetap relevan di industri. Jadi, kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk? Tidak ada jawaban pasti. Kuncinya adalah keseimbangan antara kecepatan, kesiapan, dan momentum pasar. Rilis terlalu cepat, produk belum sempurna. Terlalu lambat, pelanggan sudah berpindah ke pesaing. Disinilah strategi dan insting bisnis berperan. Rencana produk, the product plan. Bayangkan kalian adalah seorang arsitek. Kalian tidak bisa membangun gedung tanpa blueprint yang jelas, bukan? Nah, di dunia pengembangan produk, blueprint ini disebut rencana produk. Jadi, apa hasil akhir dari seluruh perencanaan ini? Produk baru yang revolusioner, inovasi yang mengubah pasar. Pengembangan platform utama, dasar bagi berbagai produk turunan, versi lebih kecil atau lebih besar untuk menjangkau berbagai segmen pelanggan. Tapi ingat, rencana ini bukan sesuatu yang statis. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, dan tren pasar bergerak cepat. Oleh karena itu, rencana produk harus diperbarui secara berkala, setiap kuartal atau bahkan lebih sering jika diperlukan. Perusahaan yang fleksibel dan cepat menyesuaikan rencananya adalah perusahaan yang akan bertahan. Lihat gambar ini bukan sekadar daftar proyek. Ini adalah peta jalan menuju inovasi. Rencana produk bukan hanya tentang produk apa yang dibuat, tapi juga bagaimana produk itu dikembangkan dalam portofolio yang seimbang. Platform baru, inovasi besar. Ini adalah fondasi bagi berbagai produk turunan. Derivatif platform, versi lain dari platform yang sudah ada. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Peningkatan produk. Produk lama yang diperbaiki agar tetap kompetitif. Produk baru fundamentally, inovasi yang benar-benar mengubah permainan. Tapi disinilah tantangannya. Pasar tidak diam, teknologi berkembang, kompetitor bergerak cepat. Jadi, rencana produk bukan sekadar daftar tetap, melainkan strategi yang harus bisa beradaptasi. Pertanyaannya sekarang, apakah perusahaan cukup fleksibel untuk menyesuaikan rencana ini dengan perubahan di dunia nyata? Perencanaan praproyek pre-project planning. Bayangkan ini, tim telah memilih proyek yang luar biasa. Semua orang bersemangat, tapi tunggu dulu. Apakah kita sudah siap menjalankannya? Inilah alasan mengapa kita butuh perencanaan praproyek. Ini adalah fase kritis sebelum perusahaan mulai menghabiskan sumber daya besar. Tanpa rencana yang jelas, proyek bisa kehilangan arah, anggaran bisa membengkak, dan deadline bisa meleset. Jadi, apa yang dilakukan di tahap ini? 1. Tim inti lintas fungsi, core team, dibentuk bukan hanya insinyur atau desainer, tapi juga marketing, manufaktur, layanan, dan bahkan finansial. 2. Menetapkan product vision statement. Apa sebenarnya yang ingin kita buat? Apa dampaknya di pasar? 3. Menentukan pasar, asumsi, dan batasan proyek. Apakah produk ini untuk perusahaan besar atau individu?
Apakah kita akan membatasi biaya produksi? 4. Mengidentifikasi stakeholder. Siapa saja yang akan terlibat? Dari supplier, mitra bisnis, hingga pelanggan. Intinya, perencanaan pra-project adalah tentang menyusun pondasi yang kuat sebelum kita membangun sesuatu yang besar. Karena jika fondasi ini lemah, proyek bisa runtuh sebelum mencapai pasar. Pernyataan visi produk, product vision statement. Bayangkan ini, sebuah tim insinyur dan desainer duduk bersama, membayangkan masa depan dari produk yang akan mereka kembangkan. Mereka tidak berbicara soal spesifikasi teknis atau bahan baku yang digunakan. Mereka berbicara tentang visi. Inilah yang disebut product vision statement. Ini adalah panduan besar, pernyataan yang menjelaskan arah dan tujuan utama dari produk yang akan dibuat. Tidak perlu detail teknis atau batasan manufaktur. Yang penting adalah gambaran besar dari dampak yang ingin dicapai produk ini. Contoh dari Xerox Lex Project. Mengembangkan platform digital jaringan kelas menengah untuk pencitraan, penandaan, dan penyelesaian dokumen. Singkat, jelas, dan penuh arah. Dengan visi ini, tim pengembang tahu apa yang ingin mereka capai, meskipun detailnya akan berkembang seiring waktu. Pertanyaannya, apakah produk yang kalian kembangkan sudah punya visi yang sejelas ini? Mission Statement, pedoman utama proyek. Bayangkan ini, tim pengembangan Xerox duduk mengelilingi meja besar, menatap papan tulis yang penuh dengan ide. Ada banyak visi, banyak rencana, tapi bagaimana mereka bisa bergerak maju dengan arah yang sama? Disinilah mission statement berperan. Ini adalah panduan utama bagi tim pengembangan. Ini bukan sekadar kalimat formal, ini adalah deklarasi misi, siapa yang akan kita layani, bagaimana kita akan melakukannya, dan kemana kita ingin membawa produk ini. Tanpa mission statement, tim bisa kehilangan fokus. Bayangkan mereka seperti kru kapal tanpa peta. Mereka mungkin bergerak maju, tapi tidak tahu kemana. Dengan mission statement, setiap keputusan teknis, setiap desain, setiap fitur, semuanya selaras dengan visi besar proyek. Oke, sekarang kita masuk ke gambar, yaitu mission statement untuk Project Lex. Kenapa ini penting? Karena ini seperti peta jalan yang mengarahkan seluruh tim pengembangan. Bayangkan kalian adalah tim Xerox saat itu. Kalian punya visi besar, membawa dokumen kantor ke era digital. Nah, di dalam eksibit ini, ada beberapa poin utama yang jadi pegangan mereka. Pertama, produknya seperti apa? Ini bukan sekadar mesin fotokopi biasa. Lex Project akan menghasilkan satu perangkat all-in-one yang bisa copy, print, scan, fax, dan semuanya terhubung ke jaringan kantor. Satu perangkat, semua fungsi. Lalu, manfaatnya apa? Bayangkan di tahun 90-an, kantor penuh dengan mesin-mesin berbeda. Untuk tugas yang berbeda, Xerox ingin mengubah itu. Semua dokumen bisa dikelola dari satu perangkat, hemat waktu, hemat tenaga, bahkan mulai mengurangi ketergantungan pada kertas. Nah, tujuan bisnisnya juga nggak main-main. Xerox menargetkan 50% pangsa pasar di segmen ini. Mereka juga ingin membuat Lex sebagai platform untuk produk-produk digital masa depan. Dan nggak cuma soal bisnis, mereka juga menekankan efisiensi energi dan kepedulian lingkungan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua dari mission statement Project Lex. Kalau tadi kita bahas visi produk dan tujuan bisnis, sekarang kita bahas pasar, asumsi, dan siapa saja yang terlibat. Pertama, siapa target pasarnya? Xerox nggak asal bikin produk, mereka tahu siapa yang paling butuh solusi ini. Pasar utama, kantor dengan volume menengah yang butuh mesin handal untuk menangani ribuan dokumen setiap bulan. Pasar sekunder, percetakan kecil dan operasi satelit yang juga butuh solusi dokumen digital tapi dengan skala lebih fleksibel. Lalu, apa batasan dan asumsi yang mereka buat? Tim pengembangan harus bekerja dalam batasan tertentu, supaya produk tetap sesuai rencana. Teknologinya harus digital dan bisa kompatibel dengan software centerware yang sudah ada. Produksi akan berskala global,
dengan bagian-bagian yang dibuat di Kanada, Brasil, Amerika Serikat, dan Eropa. Lingkungan juga dipertimbangkan. Mesin harus mudah diperbaiki, hemat energi, dan mengurangi limbah. Terakhir, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini, jelas bukan cuma tim R dan D Xerox. Ada pengguna akhir, tim manufaktur, layanan pelanggan, distributor, dan reseller. Mereka semua adalah stakeholders yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan produk. Jadi, eksibit ini bukan hanya catatan biasa, tapi strategi matang. Xerox memastikan bahwa produk mereka tepat sasaran, realistis, dan siap bersaing di pasar. Elemen penting dalam mission statement. Jadi, apa sih yang bikin mission statement ini begitu penting? Kenapa perusahaan nggak langsung aja bikin produk tanpa dokumen ini? Jawabannya, karena mission statement adalah panduan utama. Tanpa ini, tim pengembangan bakal jalan tanpa arah. Ada 6 elemen penting dalam mission statement dan semuanya harus ada. Pertama, deskripsi singkat produk. Mission statement nggak perlu terlalu teknis, cukup menjelaskan fungsi utama produk supaya semua tim punya gambaran jelas. Kedua, benefit proposition. Ini dia alasan utama kenapa pelanggan mau beli produk kita. Apa yang bikin produk ini lebih unggul? Apa yang bikin pelanggan bilang, saya butuh ini? Ketiga, tujuan bisnis utama. Produk bukan cuma soal fitur, tapi juga soal strategi bisnis. Siapa target pasarnya? Berapa keuntungan yang ditargetkan? Kapan produk harus siap diluncurkan? Semua ini harus ditentukan sejak awal. Keempat, target pasar. Apakah produk ini untuk perusahaan besar, UKM, atau justru pengguna individu? Segmentasi ini membantu tim untuk menyesuaikan fitur, harga, dan strategi pemasaran. Kelima, asumsi dan batasan. Produksi harus realistis. Apakah ada batasan di teknologi yang bisa digunakan? Apakah ada regulasi lingkungan yang harus dipatuhi? Semua ini harus ditentukan supaya proyek tetap terkendali. Terakhir, stakeholders. Siapa saja yang terlibat? Tim produksi, distributor, layanan pelanggan? Jangan sampai ada pihak yang terlewat karena mereka semua punya peran dalam kesuksesan produk ini. Jadi, mission statement bukan sekadar dokumen. Ini adalah peta jalan yang menentukan apakah produk akan sukses atau malah gagal sebelum diluncurkan. Langkah 5, refleksi terhadap hasil and process. Kita sudah sampai di langkah terakhir dari product planning, yaitu refleksi terhadap hasil dan proses. Tapi, kenapa refleksi ini penting? Bayangkan sebuah proyek besar sudah berjalan, tim sudah bekerja berbulan-bulan, anggaran sudah dikeluarkan, tapi ternyata ada kesalahan besar yang luput di awal. Disinilah pentingnya refleksi. Kita harus memastikan semua langkah perencanaan sudah tepat sebelum proyek masuk ke tahap pengembangan. Jika ada kekurangan, lebih baik diperbaiki sekarang daripada menunggu sampai produk hampir jadi dan malah harus mengulang dari awal. Dan yang paling penting, refleksi bukan cuma dilakukan di akhir, tapi harus berlangsung secara berkala. Jadi, sebelum tim maju ke tahap produksi, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi. Apakah semuanya sudah sesuai? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Karena satu langkah refleksi di awal bisa menyelamatkan waktu, tenaga, dan anggaran yang jauh lebih besar di kemudian hari. Reality check sebelum pengembangan dimulai. Sekarang, sebelum kita benar-benar masuk ke tahap pengembangan produk, saatnya reality check. Bayangkan, ini seperti berdiri di tepi jurang sebelum melompat. Apakah kita sudah siap, atau ada sesuatu yang terlewat? Kenapa pengecekan akhir ini penting? Mission statement adalah panduan utama tim pengembangan. Kalau ada yang tidak jelas, bisa menyebabkan kebingungan di tengah jalan. Jika ada kesalahan dalam perencanaan, lebih baik diperbaiki sekarang, karena kalau tidak, dampaknya bisa jauh lebih besar saat produk sudah setengah jalan. Kesalahan kecil di awal bisa jadi bencana di kemudian hari. Maka sebelum kita benar-benar lompat, ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab. Apakah tim memahami semua aspek proyek? Jangan sampai ada yang masih bingung
Apakah batasan yang ditetapkan masih realistis? Atau perlu ada penyesuaian? Apakah strategi pengembangan sesuai dengan sumber daya yang tersedia? Jangan sampai kita merencanakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Jika jawabannya ya, semuanya siap, maka kita bisa maju ke tahap pengembangan dengan penuh percaya diri. Tapi kalau masih ada keraguan, lebih baik berhenti sejenak, perbaiki, lalu lanjutkan. Karena kesuksesan sebuah produk tidak hanya bergantung pada ide yang hebat, tetapi juga pada eksekusi yang matang. Perbaikan berkelanjutan dalam proses perencanaan produk. Baiklah, kita sudah melakukan reality check, tapi apakah itu cukup? Tentu tidak, karena perencanaan produk bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja lalu ditinggalkan. Ini adalah proses yang terus berkembang. Bagaimana cara meningkatkannya? Evaluasi harus dilakukan secara berkala, bukan hanya di akhir, tetapi sepanjang proses. Kalau ada yang salah, kita bisa memperbaikinya lebih awal. Beberapa langkah perencanaan bisa dilakukan secara bersamaan. Mengapa menunggu satu tahap selesai jika kita bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus? Efisiensi adalah kuncinya. Yang paling penting, keselarasan. Semua yang kita rencanakan harus selaras dengan strategi bisnis, kapabilitas perusahaan, dan sumber daya yang tersedia. Jadi, anggap perencanaan produk ini seperti menyetel sebuah mesin yang rumit. Jika salah satu bagiannya tidak selaras, seluruh sistem bisa gagal. Maka, jangan pernah berhenti mengevaluasi, menyesuaikan, dan meningkatkan. Karena produk terbaik bukan hanya lahir dari ide yang brilian, tetapi juga dari eksekusi yang terus diperbaiki. Evaluasi keseluruhan perencanaan produk. Baik, kita sudah melalui banyak tahapan dalam perencanaan produk. Tapi, apakah kita benar-benar siap untuk melangkah ke tahap pengembangan? Sebelum kita lanjut, ini adalah momen krusial. Kita harus mengevaluasi kembali perencanaan yang sudah dibuat. Karena jika ada yang masih kurang matang, lebih baik diperbaiki sekarang daripada menyesal nanti. 5 pertanyaan penting yang harus dijawab. Apakah strategi perencanaan produk sudah sesuai dengan visi perusahaan? Jangan sampai kita membuat sesuatu yang keren, tetapi tidak relevan dengan arah bisnis kita sendiri. Apakah produk yang dipilih memiliki peluang sukses yang tinggi? Apakah ini solusi yang benar-benar dibutuhkan pasar, atau hanya sekadar ide menarik? Apakah tim proyek memiliki sumber daya yang cukup? Karena tanpa tenaga kerja, teknologi, dan anggaran yang cukup, bahkan ide terbaik pun bisa gagal. Apakah strategi produk bisa bersaing di pasar? Jangan hanya berpikir, kita bisa membuat ini, tapi tanyakan juga, apakah kita bisa menang dengan ini? Apakah semua stakeholder sudah terlibat? Jangan sampai ada tim yang merasa tidak didengar, karena perencanaan yang baik harus inklusif dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Jika semua jawaban ya, maka kita siap. Tapi jika ada yang masih ragu, lebih baik diperbaiki sekarang sebelum terlambat. Ingat, produk yang sukses bukan hanya tentang ide yang brilian, tetapi juga tentang perencanaan yang matang dan eksekusi yang solid. Kita telah menelusuri perjalanan panjang dalam perencanaan produk. Dari identifikasi peluang, evaluasi proyek, alokasi sumber daya, hingga refleksi akhir. Dan satu hal yang bisa kita simpulkan adalah, tanpa perencanaan yang matang, tidak ada produk yang benar-benar sukses. Kenapa perencanaan itu penting? Karena menentukan arah pengembangan produk bukan hanya ide yang datang dan pergi. Karena membantu kita mengelola sumber daya dengan efisien, sehingga proyek tidak terbengkalai. Karena mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan kemungkinan sukses di pasar. Dan yang terpenting, perencanaan yang solid memastikan transisi yang mulus dari konsep ke realitas. Jadi, bagi kalian yang akan menjadi insinyur, inovator, atau pemimpin produk di masa depan, ingatlah, produk hebat tidak hanya dimulai dari ide brilian, tetapi dari perencanaan yang cerdas. Terima kasih.